Kita mulai aja ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan para guru, para kiai, para buya, muallim yang hadir pada kesempatan ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Salam takzim saya kepada Bapak sekalian, para kiai yang saya muliakan, Ketua Masjid Al-Murtada, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga mampu untuk terus memberikan kebaikan bagi diri kita dan bagi alam semesta, agar kita hidup di dalam iman, wafat membawa iman, dan dikumpulkan di akhirat nanti bersama hamba Allah yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Allah itu punya dua ayat. Yang pertama adalah ayat yang berbentuk huruf aksara. Itulah yang termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah ayat Allah dalam bentuk aksara. Dimulai dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratun Nas. Jumlah suratnya 114, jumlah juznya 30 juz, jumlah ayatnya 6.236 ayat. Ada yang diturunkan di Mekah, itulah ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, dan ada ayat yang diturunkan setelah hijrah, itu adalah ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Itu semua adalah ayat aksara namanya. Tapi ada ayat yang non aksara, yang tidak berbentuk huruf. Itulah ayat-ayat yang terpampang di jagat raya. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang terpampang di dalam singgasana ketuhanan di jagat raya ini, itu tidak mampu dibaca oleh mata zahir kita, tapi mampu dibaca oleh mata batin kita. Sehingga Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya, alladzina yu'jizuna an qiraati qasril ilahiyat al-maktubah fi safahatin mawjudat lam tudrak bi'ainil basar walakin tudrak bi'ainil basirah. Manusia tidak mampu membaca ayat-ayat yang terpampang di jagat raya ini, safahatin mawjudat, yang tertulis di jagat raya ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Allah itu ada, sehingga kita menyebutnya dengan wujud. Yang diadakan itu disebut dengan maujud. Kita semua ini adalah maujud. Yang mengadakan itu disebut dengan wujud. Yang maujud ini itu disebut dengan qasril ilahiyat, yaitu singgasana Allah yang Allah tampakkan di jagat raya ini, dan itu tidak mampu dibaca oleh mata zahir manusia, tapi hanya bisa dibaca oleh mata batin manusia. Sehingga manusia itu memang memiliki dua mata. Ada yang disebut dengan basar, ada yang disebut dengan apa? Basirah. Cahaya kalau melihat dengan basar, yang dilihat adalah benda fisik. Sementara basirah kalau melihat cahaya, yang dilihat adalah non fisik, immaterial. Sehingga kita wajib menggunakan dua penglihatan kita. Yang pertama adalah basar, yang kedua adalah basirah. Ini kemarin saya singgung
berapa bulan yang lalu Pak? Subuh tanggal berapa dulu ya? Saya pernah sampaikan, ini saya lanjutkan. Ya, karena Pak Ketua bilang Ustadz lanjutkan materi sebelumnya. Ya, karena banyak slide-nya yang belum selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa kita perlu melihat dengan basirah ini? Karena ini Pak, ada menurut Profesor Sayyid Hussein Nasr, beliau mengatakan begini, ya. Beliau mengatakan begini. Ini penting ya. Manusia modern itu, kata beliau, itu salah satu penyakitnya adalah mereka berada di pinggir sehingga jauh dari sentrum pusat kehidupan. Sentrum pusat kehidupan itu adalah Allah. Jadi Allah sebagai sentrum pusat kehidupan, itu manusia menjauh dari Allah, itu berada di pinggir dia. Sehingga kalau manusia berada di pinggir, maka dia akan terputus dengan Allah, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan sebuah penyakit yang kita sebut dengan kehampaan spiritual. Jadi orang jauh dari Allah, maka yang terjadi adalah spiritualnya hampa, spiritualnya kering. Nah, tatkala orang mengalami kekeringan spiritual, kata Profesor Said Hussein Nasr, maka manusia itu akan lupa dengan perjanjian primordialnya. Jadi jauh dari Allah, maka manusia akan mengalami yang disebut dengan apa tadi? Kehampaan spiritual. Kalau hampa spiritual ini, manusia akan mengalami satu penyakit kelupaan. Lupa, bukan lupa kepada bininya, bukan lupa kepada jabatannya, tapi lupa dia dengan perjanjian primordialnya. Apa perjanjian primordial itu? Perjanjian primordial itu adalah perjanjian yang diambil oleh setiap makhluk di dalam rahim ibunya. Itu disebut dengan perjanjian primordial. Apa itu? Di saat roh ditiupkan oleh Allah melalui malaikat, pada saat itu Allah mengambil sebuah perjanjian ketuhanan. Alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Tatkala kita mengatakan Allah Tuhan kita, maka itulah perjanjian primordial. Nah, perjanjian primordial ini Bapak Ibu sekalian, itu diambil untuk seluruh manusia. Apakah dia lahir dari seorang ibu yang beragama Nasrani atau Majusi atau musyrik, maka manusia itu tetap mendapatkan perjanjian yang kita sebut dengan perjanjian primordial itu. Maka oleh karena itu, kalau orang itu dilepaskan dia sebagai seorang Nasrani misalnya, sebagai seorang Majusi, sebagai seorang Yahudi, ibunya Yahudi, ibunya musyrik, ibunya Nasrani, anak ini dilepaskan saja, tidak dipengaruhi, maka tetap dia akan kembali kepada perjanjian primordialnya. Perjanjian primordialnya la ilaha illallah. Itulah perjanjian primordial itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang akan mempengaruhi perjanjian primordial ini. Orang bisa lupa dengan perjanjian primordialnya kalau dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama dipengaruhi oleh bacaannya, yang kedua dipengaruhi oleh lingkungannya, yang ketiga dipengaruhi oleh orang tuanya. 3 saja yang mempengaruhi. Yang pertama dipengaruhi oleh bacaannya, yang kedua dipengaruhi oleh lingkungannya, yang ketiga dipengaruhi oleh orang tuanya. 3 pengaruh inilah yang kemudian Rasulullah diselamatkan dari ketiga itu. Yang pertama, Rasulullah tidak dipengaruhi oleh bacaannya karena Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa membaca. Yang kedua, Nabi Muhammad diselamatkan dari pengaruh lingkungannya. Begitu Nabi Muhammad lahir, tidak langsung dididik di tanah Makkah, yang dimana masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat paganisme, menyembah berhala,
tapi diasingkan ke sebuah daerah di Bani Sa'idah untuk menyelamatkan beliau dari pengaruh lingkungannya. Yang kedua, Nabi Muhammad juga diselamatkan dari pengaruh orang tuanya, sehingga ayahnya tidak ketemu dengan kelahiran beliau dan ibunya pun tidak lama kemudian meninggal dunia. Jadi persis Nabi Muhammad tidak mendapatkan pengaruh ketiganya ini. Tidak dipengaruhi oleh bacaannya, tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, dan tidak dipengaruhi oleh orang tuanya. Jadi anak ibu yang kecil-kecil itu akan tetap mencari perjanjian primordialnya selama tidak dipengaruhi oleh tiga ini. Selama tidak dipengaruhi oleh bacaannya, anak itu pasti la ilaha illallah. Selama tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, anak itu pasti la ilaha illallah. Selama tidak dipengaruhi oleh orang tuanya, anak itu pasti la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu Allah injeksikan kepada manusia di dalam rahim ibu kita. Entah dari agama manapun ibu itu, anak itu mendapatkan perjanjian primordial. Sehingga orang yang jauh dari Allah kemudian hampa spiritualnya, dia lupa dengan perjanjian apanya? Perjanjian primordialnya, sehingga imannya bisa goyah. Karena judul kita yang sebelumnya adalah iman yang goyah, iman yang tergadai itu. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa kita penting untuk menjaga spiritualitas ini? Coba dilihat di situ. Kenapa? Karena spiritualitas itu berorientasi agama. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah masyarakat urban. Masyarakat urban. Masyarakat urban, masyarakat Indonesia itu sekitar 60% itu masyarakat urban. Kita ini semua kan dari kampung ya Pak ya. Saya dari kampung, saya dari Sumatera Barat, Bapak mungkin dari Jawa, dari mana datang ke Jakarta, itu menjadi masyarakat urban. Masyarakat urban itu dalam kajian-kajian para sosiolog adalah mereka menemukan nilai spirituality baru. Nilai spirituality baru. Nilai spirituality itu tergantung dengan tiga tadi itu. Tergantung dengan bacaannya, tergantung dengan apa? Lingkungannya, dan tergantung dengan apanya? Dengan orang tuanya. Kalau yang dibaca itu adalah sosialis, kajian-kajian tentang sosialis, kajian tentang yang tidak benar, maka spiritualitasnya mengarah ke situ. Kalau lingkungannya adalah lingkungan yang menjauhkan dia dari Allah, maka spiritualitasnya akan mengarah ke situ. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang bergaul di tempat-tempat yang tidak mendukung spiritualitasnya untuk mendekat kepada Allah, dia akan terpengaruh dengan apa yang sedang dia lakukan itu. Maka spiritualitas itu harusnya dia berorientasi kepada agama. Sehingga orang yang berorientasi kepada agama itu, Bapak Ibu sekalian, dia memiliki power. Memiliki apa? Power. Power apa yang dia miliki? Yang dia miliki adalah power transcendent. Power transcendent. Bapak bisa bangun subuh, itu bukan karena power kekuatan fisik kita Pak, tapi kita bangun subuh itu karena ada kekuatan transcendent dalam diri kita. Capek kita, ya, kemana-mana kita, tapi kita masih bisa membuka Al-Quran. Itu yang mendorong kita membuka Al-Quran bukanlah kemampuan fisik kita, tapi kemampuan transcendent namanya. Jadi orang yang dekat dengan Allah, yang memiliki spirituality, dia akan memiliki power. Power yang disebut adalah power apa? Transcendent. Kenapa? Dulu awal-awal saya mengatakan bahwa kenapa power transcendent ini dibutuhkan? Karena kekuatan fisik manusia akan lemah kalau tidak didorong oleh kekuatan transenden itu. Betapa banyak kita mampu mendaki gunung yang sekian tingginya di pagi yang buta dinginnya luar biasa,
tapi tidak mampu mendaki ke masjid, melangkah ke masjid dengan jarak yang sangat singkat, itu yang kurang apa sesungguhnya? Bukanlah kekuatan fisiknya, tapi kekuatan transendennya. Kekuatan apa namanya? Transenden. Ibu-ibu ini bangun di pagi hari, habis bangun ya, kemudian bersiap-siap. Saya tadi berangkat dari Kebayoran ke sini. Kalau kita tidak punya kekuatan itu, malas Pak, capek gitu, ya kan? Kenapa kita masih bisa bangun tengah malam? Kenapa kita masih bisa kuat membaca Al-Quran? Kenapa kita bisa bertahajud? Kenapa kita bisa giving, memberi, bersedekah? Itu semua bukanlah kekuatan yang diberikan dari kekuatan lahir, tapi diberikan oleh kekuatan transenden. Kekuatan transenden itulah kekuatan yang terhubung dengan yang wujud tadi itu. Siapa yang wujud itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka spiritualitas memberikan power. Power itu adalah power transenden. Nah, kalau orang memiliki power transenden, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan mendapatkan yang disebut dengan itmi'nan. Apa itu itmi'nan? Ketenangan batin. Ketenangan apa? Batin. Orang kalau percaya kepada Allah, batinnya tenang. Ibu-ibu kalau percaya kepada Allah, tidak usah periksa AP suami setiap hari. Ya, tidak usah Pak, serahkan kepada Allah, ya kan? Kenapa? Tenang. Kalau kita buka HP suami setiap hari, yang terjadi apa? Dak duk, ya kan? Ya, apalagi ini 2023 diprediksikan sebagai masa resesi ekonomi dunia. Bagi orang yang beriman, tenang saja. Kenapa? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah dengan nikmat, dengan syukur, dia bisa mendapatkan kenikmatan dengan Allah dengan sabar. Semuanya jalan untuk menuju kepada Allah, akhirnya dia tenang. Sehingga selalu saya mengatakan bahwa kalau orang itu dekat dengan yang wujud, wujud itu apa? Allah. Allah itu ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Nah, ibu-ibu ya, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan, kalau kepada Allah jangan gunakan kata ada, karena kata ada itu menuntut ruang dan waktu. Itu kata ada. Di mana HP saya mengatakan HP saya ada di atas meja. Kapan di atas meja? Tadi sekitar 10 menit yang lalu. Sebelumnya di mana? Di bawah. Kata ada menuntut waktu dan tempat dan ruang. Saku saya ada, dia hanya bisa memuat dompet saya. Tapi kalau saku saya kasih isikan laptop ini, kira-kira mampu nggak Pak? Laptop saya lipat, saya kasih masuk di saku, bisa masuk? Kenapa nggak bisa masuk? Karena dibatasi oleh ruang dan waktu, dimensi. Itu adalah ada. Makanya untuk Allah itu jangan gunakan kata ada, tapi gunakanlah kata wujud. Gunakanlah kata apa? Wujud. Sehingga dalam sifat 20 kan apa kata Allah? Wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa. Kenapa? Karena dia itu ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Dan dia tetap ada setelah kata ada itu sudah tidak ada. Ini kalau belum makan pagi agak susah nih dipahami. Ya. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Allahu ada. Huwal awwalu. Dialah yang pertama. Ya. Dan dia akan ada setelah kata ada itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi, ada orang bilang ada, dia tetap ada. Kenapa? Huwal akhiru. Ya kan? Huwal awwalu wal akhiru. Dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia tetap ada setelah kata ada itu tidak ada.
Dan nih, dan ini bagus dicatat. Dan apapun yang ada, nah, apapun yang ada, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya jabatan, ada. Apapun yang ada, tapi kalau jauh dari Dia yang maha wujud, maka sesungguhnya tidak ada. Kita punya jabatan, tapi jauh dari Allah, jabatan itu tidak ada gunanya. Kita punya harta, jauh dari Allah, harta itu tidak ada gunanya. Sehingga di dalam Al-Quran, Bu, kesenangan itu 3. Yang pertama nikmat, yang kedua mata, yang ketiga istidraj. Berapa, Pak? Jadi seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita 3. Yang pertama mata, yang kedua nikmat, yang ketiga istidraj. Istidraj. Mata apa itu? Kenikmatan sesaat, itu mata. Demi Allah saya bersumpah, satu hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, 1 tahun menjadi 2 tahun, 2 tahun menjadi 3 tahun, 3 tahun menjadi 4 tahun, selesai 1 periode. Oke, kalau dipilih lagi, kalau tidak, itu namanya mata. Itu namanya apa? Mata. Kenikmatan sesaat itu namanya mata. Bapak Ibu duduk sekarang di sini, mendengarkan pengajian, kemudian membaca Al-Quran. Bapak mendengarkan pengajian, telinga mendengarkan pengajian, kemudian mata, hati tersombong kepada Allah, zikir. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini, itu bukan mata, tetapi adalah nikmat. Apa namanya? Nikmat. Kenapa? Kesenangannya tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Itu adalah nikmat. Sudah berapa, Bu? Yang pertama mata, yang kedua nikmat. Saya sengaja pelan-pelan, kalau kencang-kencang nanti susah dipahami, ya kan? Kita pelan-pelan aja. Ya, yang penting ngaji kita ada dasarnya. Ya, saya sampaikan, kebetulan saya di dai kebangsaan. Dai kebangsaan itu kita kumpulan dari 40 ormas nasional. Ya, waktu raker kemarin saya sampaikan, sudah saatnya para kiai, para mubalih, para ustadz itu memberikan edukasi kepada umat itu betul-betul berdasarkan ilmu yang jelas. Supaya apa? Umat kita tercerahkan. Umat kita apa? Tercerahkan. Apa isi pengajian Ustadz tadi pagi? Bagus. Bagaimana bagusnya? Ketawa kita. Isi bagusnya apa? Ketawa kita. Bukan saatnya lagi. Ya, bukan saatnya lagi. Kok lari ke sana tadi? Oh, supaya pelan-pelan ya. Yang pertama tadi apa? Mata. Yang kedua apa? Nikmat. Yang ketiga adalah istidraj. Istidraj itu apa? Iza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi fahuwa istidraj. Jadi tatkala Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan istidrajkan mereka dari arah yang mereka tidak tahu, dia mengutip sebuah hadis. Kata Nabi SAW, iza ra'aitallah, kalau engkau melihat Allah, yu'til abda, dia berikan seseorang itu apa yang dia sukai, sementara dia dalam bergelimang maksiat, itu adalah istidraj. Na'udzubillah. Enggak pernah sholat tapi buka toko jadi terus, enggak pernah bayar zakat tapi hartanya berkembang terus, enggak kenal dengan anak yatim tapi anaknya hebat semuanya, tidak pernah sujud tapi bisnisnya menggurita di mana-mana, tidak pernah kenal Allah tapi sehat walafiat, tidak pernah kena penyakit. Ini yang ahli sujud, kena diabetes, kena apa boleh Bu? Darah tinggi, kena asam urat. Ini ahli sujud. Dia tidak pernah sujud, tidak pernah baca Quran, tidak pernah puasa, badannya sehat bugar, setiap bulan ke luar negeri, bisnisnya menggurita, mobilnya banyak. Hati-hati,
Ini bukan nikmat, bukan juga mata, tapi istidraj. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi apa yang ada, baik nikmat, baik mata, baik istidraj, apapun yang ada kepada kita tapi jauh dari Dia yang Maha Ada, tidak ada artinya apa-apa. Ya Bu ya? Iya enggak? Ada seorang pengusaha besar, mobilnya besar, rumahnya besar, istrinya juga besar. Maksud saya supaya nggak ngantuk, ya, pengusaha besar, lewat di jalan, mobil mewah, ya harga 10 miliar. Dia lihat di depan jalan itu ada seorang tukang becak tidur di atas becaknya di tengah terik matahari yang luar biasa. Kata pengusaha ini, enak betul tukang becak, di atas panas matahari bisa tidur. Saya ini sudah 3 malam cari hotel bintang 5, pindah hotel nggak bisa tidur. Kata pengusaha ini, enak betul tukang becak, enak betul tukang becak. Tukang becak yang melihat orang tadi itu bangun, oh enak betul bapak itu, kemana-mana mobilnya mewah, rumahnya banyak, apartemennya di mana-mana, propertinya enggak terhitung lah. Nah sekarang pertanyaan siapa yang enak Pak? Siapa yang enak? Pengusaha bilang tukang becak enak, tukang becak bilang pengusaha yang enak. Yang enak itu bukan tukang becak, yang enak itu bukanlah pengusaha, yang enak itu kalau apa yang ada mendekatkan kita yang kepada yang Maha Ada, itulah yang enak. Ya kan? Apapun yang ada tapi jauh dari Dia yang Maha Ada, sesungguhnya tidak ada. Yang keempat, jadi Dia ada sebelum kata ada itu ada. Dia tetap ada walaupun kata ada itu sudah tidak ada. Apapun yang ada kalau jauh dari Dia yang Maha Ada, sesungguhnya tidak ada. Yang keempat, apapun yang tidak ada tapi kalau kita dekat dengan Dia yang Maha Ada, sesungguhnya ada. Oh subhanallah. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita dekat dengan Dia yang Maha Ada, kita kaya luar biasa. Betul nggak Bu? Kaya, yang kaya apanya? Batinnya. Kaya dia, senyum dia, nggak punya apa-apa. Kenapa dia bisa senyum? Dia dekat dengan yang Maha Ada. Kalau ada, alhamdulillah, dia berusaha. Kalau tidak ada, dia bersabar. Dia naik kepada Allah dengan sayap syukurnya. Kadang-kadang dia naik kepada Allah dengan sayap sabarnya. 2 sayap yang dia gunakan ini adalah jalan untuk terus menanjak menuju Allah. Kadang-kadang dengan sayap kanannya, kadang-kadang dengan sayap kirinya, kadang-kadang dia berjalan seiringan. Tujuannya adalah dia dekat dengan yang Maha Ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, spiritualitas itu memiliki power yang disebut dengan power apa? Transenden. Power transenden itu akan memberikan ketenangan, dan ketenangan batin manusia itu adalah kekuatan dalam diri manusia. Wah, catat ini. Ketenangan batin itu kekuatan dalam diri, Pak. Kalau kita tenang, itu kita kuat. Kuatnya bukan dari luar. Kuatnya bukan dari luar, kuatnya dari dalam. Kalau kita tenang, kita kuat dari dalam. Ya, makanya orang yang beriman itu kuat dia. Kenapa? Sandarannya Allah. Sandarannya siapa? Huwal Hayyul Qayyum. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam menterjemah ayat itu, Al-Hayyu itu berbeda dengan Al-Hayyunya kita. Hayyunya kita itu hidup. Kalau kita hayyu, kita hidup. Tapi hayyu kepada Allah, Dia hidup dan menghidupkan. Itu kata Pak Quraisy begitu. Hayyu, menghidupkan dia. Dia bukan hanya sekedar hidup, tapi juga apa?
menghidupkan, itulah al-hayyu. Itulah al-hayyu. Jadi orang yang hidup dan menghidupkan, zat yang hidup dan menghidupkan adalah al-hayyu itu. Maka orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, dia punya kekuatan power transenden, dan power itu akan mendatangkan ketenangan batin, dan ketenangan itu adalah kekuatan dalam diri manusia dan akan bisa dirasakan dengan iman yang merupakan manifestasi dari ketakwaan. Jadi 3 jurusnya. Spiritualitas menghasilkan apa? Power. Power itu menghasilkan ketenangan. Ketenangan itu adalah kekuatan dalam diri manusia. Sehingga orang yang beriman itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi ini ada spiritualitas, ada power transenden, ada ketenangan batin. Dengan itu kita akan mendapatkan kekuatan dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini konsepnya. Nah, orang kalau sudah tenang batinnya pasti cinta. Betul nggak, Bu? Orang kalau sudah tenang batinnya, yang muncul adalah kecintaan. Oh, kalau kita tenang batin kita, sholat juga enak, ya Bu ya. Ngaji juga enak, datang ke masjid enak, apapun enak. Orang kalau dia tenang akan mendapatkan cinta. Nah, konsepnya Bu, manusia cenderung rela melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang dicintainya. Betul kan? Anak, kita suka sama anak, cinta sama anak. Orang tua akan melakukan apa saja demi mewujudkan cintanya untuk anaknya. Nah, biar mama tidak beli baju baru, nak. Biar mama tidak beli kalung baru. Asalkan kau sekolah, asalkan kau mendapatkan yang kau inginkan, mama rela. Bapak berjuang di tengah siang hari bolong, berkeringkan keringat, berjuang mati-matian. Itu bukan tanpa didorong cinta. Kita datang ke masjid, para ulama-ulama dulu berjuang di jalan Allah, itu didorong oleh cinta. Enggak ada kalau tanpa cinta. Bapak Ibu datang ke sini kalau bukan karena cinta Allah, enggak mungkin terjadi. Betul enggak, Bu? Enggak mungkin. Bayangkan para ulama-ulama dulu, para sahabat-sahabat dulu, mujahid dulu, bersimbah darah, mengeluarkan darahnya, berkorban lahir batin. Untuk apa? Mendapatkan kecintaan itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam cinta itu perlu perjuangan. Perlu apa? Perjuangan. Kata Profesor Nasruddin Umar, perjuangan itu ada 3. Ada yang disebut dengan jihad, ada yang disebut dengan ijtihad, ada yang disebut dengan mujahadah. 3. Ada yang disebut dengan jihad, ada yang disebut dengan ijtihad, ada yang disebut dengan mujahadah. Jihad itu adalah perjuangan dengan fisik, itu jihad. Ya, sehingga Quran mengatakan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu, itu jihad. Tapi ada yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu menggunakan ilmu. Itu apa namanya? Ijtihad. Ada orang menyentuh istrinya, kata para ulama ini batal wuduknya. Kata para ulama ini tidak batal wuduknya. Yang satu lagi mengatakan ini batal dengan syarat. Mengeluarkan pendapat itu disebut dengan ijtihad. Disebut dengan apa? Ijtihad. Bu, berwudu itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Hah? Kan kata Quran famsahu, ya, faksilu, apa namanya,
Cucilah basuhlah tanganmu dari sampai ke siku. Itu sampai ke siku, ibu dari siku ke sini atau dari sini ke siku? Hah? Mana yang benar? Beginikah atau beginikah? Kalau saya begini salah enggak, Bu? Hah? Kalau saya begini salah enggak? Macam-macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ilal marafiq. Ila itu diartikan dengan ibtida'ul ghayah. Berarti apa? Dari sini ke sini. Berarti harus begini. Ya kan? Ada yang mengartikan ila itu adalah keseluruhan. Berarti boleh begini, boleh juga begini. Itu bisa dilahirkan dengan ijtihad. Namanya apa? Ijtihad. Tapi yang ketiga ini yang paling kuat, yaitu mujahadah. Apa itu mujahadah? Bangun tengah malam itu, Bu, itu mujahadah. Ya. Mujahadah itu adalah melawan keinginan yang tidak benar, itu adalah mujahadah. Maka manusia cenderung rela melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang dicintainya. Ketika cinta kepada Allah dan Rasulnya mendominasi kalbunya, maka seseorang akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kenapa? Karena nuraninya tercahaya. Itu yang disebut dengan basirah. Itu disebut dengan apa? Basirah. Tatkala cinta kepada Allah mendominasi kalbu seseorang, maka dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada cahaya. Cahaya dalam hati itu disebut dengan nurani. Apa, Bu? Nurani. Makanya ada dua, ada zulmani, ada nurani. Itu dikatakan oleh Kang Jalaluddin Rahmat. Walaupun dia tokoh Syiah, saya baca bukunya, dia mengatakan cahaya itu dalam hati manusia ada dua bentuknya. Ada yang disebut dengan nurani, ada yang disebut dengan zulmani. Ya, nurani tatkala Allah mendominasi, zulmani tatkala setan mendominasi. Ya, nurani tatkala Allah mendominasi, zulmani tatkala setan mendominasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca surat ayat kursi itu ayat yang ketiganya kan ada ayatnya begitu. Ayat setelah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat di bawahnya la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Ayat ketiganya itu zikir surat yang kita baca sore dan pagi dan sore itu. Ayat ketiganya apa? Lanjut. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah walinya orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya. Tatkala Allah mendominasi, cahayanya yang muncul disebut dengan nurani. Disebut dengan apa? Tapi ayat selanjutnya, ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kemudian apa? Walladzina kafaru awliya'uhumus syaitan yukhrijunahum minan nur ilal zulumat. Ayatnya begitu. Tapi orang-orang yang kafir,
wali mereka adalah syaitan. Walinya setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Tatkala setan mendominasi, yang muncul adalah zulmani. Apa Pak, Bu? Zulmani. Makanya nanti makanya pagi sore itu Bu, pagi-pagi begini habis sholat subuh, bacalah 3 ayat itu. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima, ulaika humul muflihun. Bacalah wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanu rahim. Bacalah nanti ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. 3 ayat itu Allah, kemudian la ikraha fid din, baru yang ketiga Allah waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina amanu itu adalah nurani. Walladzina kafaru awliyahum syaitan itu adalah apa namanya? Zulmani. Jadi ada nurani, ada zulmani. Bagaimana cara membedakannya? Kalau hati cenderung kepada Allah, cenderung kepada agama, cenderung kepada pengajian, cenderung kepada kebaikan, itu pertanda ibu bapak hati kita semua dicahayai oleh Allah, insyaallah nurani. Tapi kalau yang muncul pikiran itu adalah mencuri, besok saya korupsi apa ya? Oh kayaknya ada pengadaan bahan besok di kantor itu. Saya mainkan dulu dah. Sudah dapat, kayaknya akhir tahun ini proyek harus dikejar ini. Gorong-gorong ini harus diselesaikan. Walaupun nggak rusak, kita aspal aja ya, supaya anggaran cair. Dapat lagi fee proyeknya. Ya kan? Semua yang dipikirkan itu adalah yang buruk-buruk. Maka itu pertanda setan mendominasi. Tatkala setan mendominasi, bukan nurani tapi apa? Zulmani. Pengajian kita ini mudah-mudahan berkah insyaallah. Ya. Jadi tatkala cinta Allah itu mendominasi, iman kita akan naik. Yang muncul adalah nur, cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Masya Allah. Nah, tetapi Bu, ketika cinta dunia mendominasi kalbu, maka tidak ada cahaya yang menerangi nurani, sehingga muncullah berbagai problematika kehidupan. Orang tanpa segan melambrak hadirat Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Betul? Betul? Apa kata Allah? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang ingin ajilah, ajilah itu adalah dunia. Ini surat Al-Isra ayat 18, 19, 20. Nanti buka di rumah. Al-Isra 18, 19, 20. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang orientasinya ajilah. Ajilah itu besok mau makan apa, besok menaiki apa, semua yang dipikirkan adalah ajilah. Kalau yang dipikirkan ajilah, kata Al-Quran, ajalna lahu fiha ma nasha', kami beri mereka. Ini bisa juga istidraj. Apa yang mereka mau kami kasih. Mau harta kami kasih, mau rumah kami kasih, mau jabatan kami beri. Tapi setelah itu apa? Ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmumam madhura. Tetapi nanti neraka jahanam disiapkan untuk dia. Jahanam ini bisa dunia, bisa akhirat. Begitu sedang enak-enak menjabat, datang KPK, sita. Malu 7 turunan. Ya Bu, malu. Tapi Bu, Bapak Ibu sekalian, saya juga heran. Sekarang biasanya orang kalau ditangkap KPK itu malu ya Pak. Tapi sekarang saya lihat kalau ditangkap KPK senyum-senyum aja tuh di kamera. Betul nggak Pak?
Iya kan? Gantungnya di Monas ya. Iya. Saya pernah baca sebuah tulisan. Mohon maaf. Tulisan itu bilang begini. Ya. PSK itu lebih punya rasa malu daripada koruptor. PSK itu rata-rata dia melakukan begitu karena ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Betul nggak? Ya. Ditinggal oleh suaminya, anaknya, untuk menghidupinya, ya terpaksa dia jual, walaupun tidak dibenarkan, hanya sekedar untuk mendapatkan makan anaknya. Begitu ditangkap sama Pol PP, itu dia tutup gitu. Padahal yang dia cari cuma sekedar makan. Tapi orang yang sudah gajinya puluhan juta, ratusan juta, punya fasilitas, ditangkap KPK, senyumnya luar biasa, nggak ada rasa malunya. Kenapa? Dunia sudah mendominasi dirinya. Kalau dunia mendominasi, yang ada adalah kegelapan. Itu yang disebut dengan zulman. Itu disebut dengan apa? Zulman. Bapak ibu sering berzikir, Pak. Sucikanlah hati kita dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Merenung, menangis. Kalau nggak bisa menangis, pura-pura menangis. Nah, ibu-ibu kapan terakhir menangis? Dan menangis karena apa? Ini kan menangis, Ustaz, kenapa? Karena minyak goreng naik, nangis juga. Ya, menangislah. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangislah. Sebab apa? Orang yang sering menangis, Bu, hatinya lembut. Hatinya lembut. Tapi orang yang jarang keluar air matanya, biasanya hatinya keras. Saya punya pengalaman. Saya pembimbing ibadah haji umroh. Suatu ketika jamaah saya ini Jenderal Bintang 3. Enggak usah saya sebutkan namanya. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Jenderal Bintang 3 militer. Waktu manasik di Jakarta, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti melihat Ka'bah tidak menangis, maka hatinya buta. Itu saya bilang di Jakarta, Pak, waktu manasik. Bapak dan Ibu, kalau nanti melihat Ka'bah tidak tersentuh batinnya, tidak mengeluarkan, tidak menangis, dia paling tidak tersentuhlah, maka pertanda hati Bapak Ibu itu sudah mati. Begitu berangkat ke Jakarta, ke Mekah, ya, sampai di bandara pas hari keberangkatan, Pak Jenderal ini tidak ada senyumnya sama sekali. Padahal kemarin cerianya luar biasa. Begitu sampai di bandara, nggak ada senyumnya. Sampai di Mekah, nggak ada senyumnya. Saya di pesawat, saya bilang sama ibunya, istrinya, Bu, kenapa Bapak? Saya juga nggak ngerti, Ustaz. Pas pulang manasik kemarin tidak ada senyumnya sama sekali, murung saja. Ya, sampai di Mekah nggak ada senyumnya, Pak. Begitu selesai tawaf, baru dia tersenyum. Saya canda, Pak Jenderal, kenapa kok baru senyum, Pak? Ustaz, kemarin waktu manasik Ustaz bilang bahwa kalau ada melihat Ka'bah tidak menangis, hatinya mati. Saya khawatir, Ustaz. Saya tidak menangis karena saya jarang sekali menangis. Saya khawatir nanti saya melihat Ka'bah saya tidak menangis, maka hati saya mati. Tapi Ustaz, begitu melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman, begitu putaran pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baru pertengahan putaran pertama, Ustaz, menetes air mata saya. Alhamdulillah, ternyata batin saya tidak mati. Takut dia, Pak. Ya kan? Maka Bapak pura-pura menangis, Pak. Ya Allah, nggak bisa juga pura-pura. Oh ya Allah. Ya, supaya apa? Supaya batin ini lunak. Supaya batin kita apa? Lunak. Nah, ketika cinta dunia mendominasi, iman tergadai. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah inilah. Kita tinggal berapa menit lagi? Sejam? Oh janganlah. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat
cinta dunia berlebihan, tidak peduli lagi agama. Kalau sudah tidak peduli agama, dia tinggalkan agama. Akhirnya apa? Standar kebaikan dan kebenaran hanya diukur dengan kacamata basar. Ya, tak ingat tadi apa bedanya basar dengan basirah? Basar itu apa, Bu? Zahir. Basirah itu batin. Tatkala orang cinta dunianya berlebihan, ini cinta dunia berlebihan, maka dia tidak peduli dengan agamanya, tidak lagi peduli dengan aturan agamanya. Kalau sudah tidak peduli dengan aturan agamanya, dia tinggalkan agamanya itu. Apa sih gunanya sholat? Nggak ada manfaatnya bagi saya. Ya, karena dia sudah kaya. Akhirnya apa? Standar kebaikan itu hanya diukur dengan basar saja. Akhirnya seluruhnya orientasinya adalah materi. Ada orang melamar anak gadisnya, kamu kerja di mana? Berapa gajimu setiap bulan? Gaji saya cuma sekian, Pak. Sholat enggak? Enggak ditanya itu. Karena ukurannya hanyalah materi. Kenapa? Karena yang dia gunakan adalah basarnya. Yang digunakan apanya? Basarnya. Bapak Ibu sekalian, sehingga apa? Batinnya tidak difungsikan. Oh, ini terakhir ini. Basirahnya tidak difungsikan. Jadi cinta dunia, tidak peduli aturan agama, kemudian meninggalkan agama. Kemudian apa? Standar kebaikan dan kebenaran diukur dengan kacamata basarnya. Orientasinya apa? Materi. Akhirnya apa? Basirahnya tidak difungsikan. Orang kalau basirahnya sudah tidak difungsikan, maka agama tidak ada gunanya bagi dia. Allah tidak ada digunakan bagi dia. Berdoa tidak ada manfaat bagi dia. Kenapa? Dalam pikirannya apa yang dia dapatkan sudah cukup. Makanya Al-Quran mengatakan innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan sombong, akan angkuh, akan dumawa tatkala melihat dirinya serba cukup. Hati-hati ini, Pak. Cukup boleh, tapi jangan melihat diri kita serba cukup. Ustaz, cukup ya, hidup kita pas-pas aja, Pak. Pas beli mobil ada, ya pas-pasan aja. Ya, pas mau pergi umroh ada. Pas anak masuk kedokteran 300 juta ada. Pas-pas aja, Pak. Hidup namanya pas-pas. Makanya suami istri itu kan pasangan. Pas-angan. Ya kan? Pasangan itu apa? Pas-angan. Kalau tidak pas, yang terjadi adalah angan-angan saja. Tapi kalau pas, insya Allah menjadi pasangan. Ya. Di mana saya dapatkan? Di YouTube saya dapatkan itu. Jadi pasangan itu pas-angan. Ya, jadi kalau pada suami nanti pulang, Pak, pasangan itu pas-angan. Kalau pas, Pak, baru jadi pasangan. Tapi kalau tidak pas, Pak, hanya menjadi angan-angan pasangan. Ya. Jadi basar orientasinya materi, basirah orientasinya apa, Bu? Non materi. Nah, sebenarnya Allah telah memberikan alarm kepada kita. Inilah alarmnya Allah, Bu. Yung 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 yung. Apa alarm Allah itu? Kematian. Itu alarmnya Allah itu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Terus wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra apa? Matinya individu-individu kita, itu kiamat sughra. Dulu rambut hitam sekarang putih, itu alarm. Ya, itu alarm. Dulu lari keliling Monas 7 kali mampu, sekarang setengah Monas aja sudah ngos-ngosan, alarm.
Ya, dulu senyum indah, sekarang orang ketawa, alarm. Ya Bu ya. Dulu cantik, sekarang mulai jelek, alarm. Ya, ibu-ibu juga cantik ya. Ibu dulu kan cantik, sampai sekarang juga cantik, Bu. Alarm. Ya. Jadi ingat, yaumul qiyamah itu alarm kita. Maka sering-seringlah ziarah kubur. Ya. Sering-sering ziarah kubur. Apa yang dilakukan di ziarah kubur itu? Ingat mati. Tapi sekarang ini memang luar biasa, Pak. Orang dunia selfie ya. Ada orang meninggal di rumah sakit, dia datang, bukan hanya mendoakan, di dekat mayit itu dia ambil HP-nya, like and share kata dia. Sekarang aneh orang ini, Pak. Orang dulu kalau lihat orang mati doakan, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulu. Tapi anak medsos sekarang, begitu ada saudaranya mati, di depan dia ini sambil ketawa dia, terus diupload di Facebook, doakan amin 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 amin. Luar biasa. Ini alarm kita, Bu, kematian. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Setiap diri nanti di akhirat akan menyesal. Nauzubillah. Ya Allah, kenapa dulu masih kuat saya enggak sholat? Menyesal. Ya Allah, kenapa dulu masih kaya saya hambur-hamburkan harta di jalan yang tidak benar? Menyesal di akhirat. Bahkan orang yang sudah masuk surga pun menyesal. Apa yang dia sesalkan? Andaikan dulu di dunia setiap detik saya subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Itu yang disesalkannya, Bu. Ada waktu di dunia dulu yang dia gunakan tidak dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini banyak-banyak zikir, subhanallah. Sambil masak, subhanallah. Sambil nyetir, subhanallah. Apalagi kalau Bapak Ibu hafal Quran 30 juz, ya. Macet di jalan 2 juz murojaahnya, ya. Tapi kalau yang dihafal cuma qul a'udzu birabbil falaq, aduh. Malaikat bingung, salat lagi qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kan ada cerita itu ya, imam. Jadi ada imam tapi enggak di sini, tempat lain, ya. Imam yang dihafal cuma qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil qul huwallah. Jadi 3. Sehingga imam itu oleh anak muda dipanggil imam qul, Pak. Karena yang dibaca adalah qul. Coba lihat tadi Ustaz, ya. Ayat rakaat pertama membaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Betul ya? Ya. Ini imam setiap salat yang dibaca apa? Qul. Sehingga digelarin oleh imam qul karena sudah tua. Begitu dia jalan, anak muda yang di dekat masjid, "Ayo kita ke masjid. Pak Imam qul telah datang," kata dia. Wah, tersinggung dia. Ternyata selama ini imam qul. Besok saya harus merubah. Saya ingin hafal ayat lain. Dihafallah inna anzalnahu fi lailatil qadar. 3 hari dihafal, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul. 3 hari pede Pak Imam ini. Allahu akbar waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa karena sudah tua ya. Inna, lupa. Inna, jamaah belakang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai sudah, ya. Jadi ini, Bu, ya, la uqsimu bin nafsil lawamah. Terakhir ini, Bu, saya ingin, ini pohon ini kata Imam Ibnu Qayyim nih, Bu, dipohonkan menurut Imam Ibnu Qayyim, ya. Ini pohon nih, Bu. Kehidupan kita ini ibarat pohon, Pak. Ibarat pohon. Kalau ingin baik, akarnya itu harus dipupuk dengan ketundukan. Akarnya harus tunduk. Kita ini harus tunduk kepada Allah, kepada Rasulnya, tunduk. Kepada orang tua, tunduk. Kalau tunduk, nanti akan muncul cinta. Setelah tunduk apa? Ma'rifah.
Kita harus mengenali kepada siapa kita tunduk. Kemarin waktu khutbah Jumat kan saya sampaikan, tunduk itu ada dua, ada madhun, ada hamdun. Masih ingat kan siapa yang kemarin sholat Jumat di sini? Jadi madhun 2 minggu lalu saya khutbah di sini. Madhun itu berbeda dengan hamdun. Oleh karena itu kepada Allah tidak madhun, kepada Allah itu hamdun. Alhamdu, ya kan? Apa bedanya hamdun dengan madhun? Mim dal hal, mim dal ha, ha mim dal, sama-sama 3 huruf. Hamdun ketundukan tidak madhun ketundukan tidak diikuti penghormatan tidak diikuti dengan ketundukan, itu madhun. Tapi hamdun adalah ketundukan yang diikuti dengan ketaatan, itu namanya apa? Hamdun. Alhamdulillah. Nah, tunduk. Nanti setelah tunduk akan muncul ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Mengenal. Kenallah Allah, kenallah Rasulullah. Makanya kalau kita kepada anak itu, Bu, sering-seringkan lagukan lagu yang baik-baik, ya kan? Bila Israel datang memanggil. Saya dulu waktu masih kecil itu setiap hari kalau mau tidur ibu saya lakukan itu. Saya nggak hafal saya. Ya, supaya apa? Supaya anak kita itu ingat mati. Bapak kenal nggak dengan mu'alaf yang baru meninggal dunia? Koh Stephen. Ya, itu umur 40 tahun jadi mu'alaf sebelumnya, Bu. Itu dia sumbangkan hartanya, dia jual rumahnya, dia jual kendaraannya 12 miliar, dia sumbangkan untuk COVID. Dia tinggal di kontrakan. Kemudian dia bangun di Bintaro namanya Mu'alaf Center, tempat mu'alaf untuk dididik. Dan dia punya jaringan kopi, warung-warung kopi, 17 tempat. Ya, motonya adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ya, enggak pernah bangkrut. Dia bilang apa? Setiap anak saya lahir, saya buatkan kain kapan. Semakin besar saya panjangkan kain kapan itu. Saya bilang sama anak saya, nak, kain kapan ini kau harus ingat terus, karena kau akan mati. Itu ma'rifah. Setelah ma'rifah muncul apa? Takut. Alang kalau sudah ma'rifah, dia takut. Takut akan muncul malu. Nih, Ibu ya, dari tunduk menjadi apa? Ma'rifah. Dari ma'rifah jadi apa? Takut. Takut akan muncul malu, pohonnya malu. Ini ya, buah-buahnya pohonnya malu. Nanti buahnya adalah taat. Buahnya adalah taat. Tapi pohon ini akan mati kalau tidak disiram. Penyiramnya adalah zikir. Masya Allah. Jadi pohon ini luar biasa nih, Bu. Ada tunduk, ada ma'rifah, ada takut, ada malu, ada taat. Tapi pohon ini akan hancur, akan mati kalau tidak disiram. Alat penyiramnya adalah zikir. Zikir yang paling bagus itu adalah membaca Al-Quran. Baca Quran, ya, baca Quran. Gak usah banyak-banyak, baca Quran sedikit demi sedikit, baca Quran. Setelah kita baca, dihafal sedikit-sedikit, ya. Setelah dihafal, pahami ayatnya. Supaya apa? Supaya kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini ya, kata Ibnu Qayyim nih. Jadi mahabbah itu ibarat pohon yang tumbuh di dalam hati. Pangkalnya ada ketundukan kepada Allah, batangnya adalah ma'rifat, rantingnya adalah takut, daunnya adalah malu, buahnya adalah ketaatan. Tapi kalau tidak disiram, dia akan mati. Mensiraminya adalah zikir. La ilaha illallah, subhanallah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pikir itu mudah-mudahan ada berkah dan manfaat untuk kita semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan enggak? Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah banyak ilmu yang diberikan oleh guru kita. Kayaknya semuanya senang ya. Iya, Bang. Enak Bu ceramahnya?
Alhamdulillah, mungkin kita bisa undang lagi ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaannya sesuai dengan materi. Tidak apa-apa juga kalau di luar. Mungkin 2 pertanyaan kali kalau ada. Apakah ada dari Bapak-bapak atau Ibu? Kalau tidak ada berarti paham semua itu. Alhamdulillah. Iya, tinggal diamalkan aja ya Bu ya. Ya, kalau banyak bertanya juga nanti nggak bisa amalkan. Ya, cukup ya barangkali. Kalau nggak ada yang bertanya, kita berdoa mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam iman. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha menatap, dengan penuh rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami bisa duduk di majelis ilmu pada pagi hari ini ya Allah. Jadikan majelis ini asbab kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah, mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah, mendapatkan iman yang kuat kepadamu ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah. Kumpulkan kami ya Allah di akhirat nanti bersama hamba-hambamu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau ada di antara hambamu yang hari ini sakit, sembuhkanlah ya Allah. Kalau ada di antara hambamu yang hari ini gelisah, berikan ketenangan di batinnya ya Allah. Kalau ada di antara hambamu yang punya masalah ya Rabb, berikan jalan keluar daripada masalahnya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Bimbing mereka di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Tunjukkan kebenaran yang benar adalah benar. Berikan kemampuan mereka untuk melaksanakannya. Tunjukkan kepada mereka yang salah adalah salah. Berikan kemampuan mereka untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma rabbana inna nas'aluka sihhatan fil iman. Ya Allah, berikan kami kesehatan tapi dibungkus dengan keimanan. Wa imanan fi husnil khuluq. Berikan kami iman ya Allah tapi dibungkus dengan akhlak yang mulia. Wa tulal umur fi husnil amal. Ya Allah, panjangkan usia kami, panjangkan umur kami, tapi baik amal perbuatan kami. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Berikan ya Allah kebaikan apapun yang menurutmu baik, baik di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salawat sekali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.